Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihin wa ba'du. Ya, lanjutan bab 2 Tauhid kelas 8 halaman 6 sampai 7. Ya, yang terjemahnya belum lengkap silakan. Bayanu ad-dalili, bayanu penjelasan ad-dalil dalil. Fis sahihi, dalam kitab sahih. As-sahih di sini maksudnya dalam kitab Bukhari dan Muslim, ya. Fis sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibnul Musayyab an abihi, an Ibnul Musayyab dan dari Ibnu Musayyab an abihi, dari bapaknya. Qala, ya, beliau berkata, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, ya, setelah kematian hadir kepada Abu Talib. Ini kalau terjemahan Bodon, ya, huruf per huruf, maksudnya adalah setelah kematian menghampiri Abu Talib, yakni mau menghampiri di sini, ya. Dari siyak seluruhnya maksudnya adalah ketika mendekati ajal, maksudnya, ya. Ketika kematian mendekati Abu Talib, yakni Abu Talib ketika mendekati ajalnya, ya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Ja'ahu Rasulullah mendatangi Abu Talib sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, dan di sisi Abu Talib, ya, Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin, dan di samping atau di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl, ya, dua orang musyrik. Faqala lahu, maka wa indahu di sini, ya, bisa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga hu-nya bisa kembali ke Abu Talib. Ya. Kalau secara kaidah bahasa Arab, hu kembali ke aqrabil madhkur. Ya, hu kembali dhamir, ya, kata-kata ini kembali kepada yang terdekat Rasul atau Abu Talib Rasul. Ya, maka dan di sisi Nabi, di samping Nabi ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl. Ini rebutan hidayah sedang, ya, walaupun maknanya pun alhamdulillah, walaupun maknanya pun tidak dipungkiri bahwa hu bisa kembali ke Abu Talib. Taib. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat, uhajju, jimnya bertasydid, ya, yang saya akan berhujjah untukmu dengan kalimat ini, ya, biha indallah, di sisi Allah. Ini kalau engkau ucapkan la ilaha illallah, wahai paman, maka kalimat ini saya akan membelamu habis-habisan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka keduanya, ini Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl, berkata kepada Abu Talib, ini temannya masalahnya, akan menggoda terus sampai sakratul mautnya. Lihat buruknya pertemanan dengan orang yang tidak baik, akan sampai mati kita. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kau membenci agamanya Abdul Muttalib, kakekmu, ya, ini bapakmu, ya, ini kau benci agama Abdul Muttalib? Nah, ini godaannya ini, ya, diwas-was terus oleh Abu Jahal dan Abu Umayyah atau Abdullah bin Abi Umayyah. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengulangi perkataan beliau, yakni katakan la ilaha illallah, wahai paman, segera untuk saya berhujjah nanti di akhirat di depan Allah, dan di dunia juga untuk mendoakanmu terus. Tapi mereka berdua, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, pun gak mau ngalah. Fa'ada, mereka pun mengulanginya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, engkau benci agamanya Abdul Muttalib, ini bapakmu. Fakana akhiru maqala, maka adalah perkataan yang di akhir perkataan beliau
Abu Thalib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwa dia adalah di atas agamanya Abdul Muttalib bapaknya, bukan di atas agama ponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, ya, wa aba an yaqula la ilaha, wa aba, dan dia menolak, an yaqul, dia siapa? Abu Thalib, an yaqula, untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini sebelum dilarang Nabi ya, la astaghfiranna laka, sungguh saya akan mau minta ampun untukmu wahai pamanku ya, malam unha anka, ini salah cetak, annahu harusnya unha, harokatnya dicoret ya, tulis atasnya lagi menjadi unha. Nah, dari anha, fi'il ma'lum, saya melarang, jadikan fi'il majhul, unha ya, saya dilarang, kemasukan lam penjazam, maka dia menjadi majzum ya, wa alamatu jazmi hadfu harfil illah, nah, huruf illahnya terhapus karena dia majzum, maka bacanya lam unha, jangan lam annahu, ini salah cetak. Anka, darimu, yani la astaghfiranna laka, sungguh saya akan minta ampun untukmu, malam unha, selama saya tidak dilarang, anka, darimu, yani dari meminta ampun untukmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah segera menurunkan surat ayat makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina, surat At-Taubah 113. Makana lin nabiyyi, dan tidaklah sepantasnya bagi para nabi, tidak boleh bagi nabi, walladzina amanu, dan juga para orang-orang yang beriman, tidak boleh apa? An yastaghfiru, tidak boleh mereka meminta ampunan lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Lihat betapa bejatnya seorang muslim, selama dia masih muslim, masih punya bitaqah la ilaha illallah, walaupun berbuat zina, membunuh, mencuri ya, dan dosa-dosa lainnya, waliyadzubillah ya, setelah dia meninggal atau apalagi dia belum meninggal, kita boleh meminta ampun untuk dia. Tapi kalau untuk orang musyrik tidak boleh. Oleh karena itu dakwah seorang dai, bahkan para nabi seluruhnya adalah apa? Adalah menyuruh kepada tauhid la ilaha illallah, memurnikannya saja. Jangan sampai ada manusia beribadah kepada Allah pun dia beribadah kepada selain Allah di waktu yang lain selama hidupnya, sehingga dia termasuk orang-orang yang musyrik, dia sadar atau tidak sadar ya. Baik. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan tentang perkara Abu Thalib ini Allah turunkan di surat Al-Qasas ayat 56. Tadi sudah kita bacakan di pembagian hidayah menjadi dua, yaitu ayatnya apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberi petunjuk, man, orang yang ahbabta engkau cintai, walakinallaha, tetapi Allah, yahdi man yasha, Allah lah yang memberi petunjuk pada yang Allah kehendaki. Petunjuk apa di sini? Hidayah apa? Di sini adalah hidayatul taufiqi wal ilhami. Hidayah taufik dan ilham khusus milik Allah. Yaitu apa hidayah taufik pengertiannya tadi di halaman 5, khalqul hadi fil qalb. Ya, penciptaan hidayah di dalam hati ini hak prerogatif Allah. Nabi pun tidak bisa memasukinya sama sekali. Ini bukan ruangnya manusia. Ini adalah hak khusus Allah, memberikan hidayah, taufik dan ilham ke dalam hati manusia, hanya hak Allah saja. Sedangkan hidayah di ayat yang lain yang tadi apa? Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau wahai Nabi, sungguh engkau memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Petunjuk ilmu, mengajari ilmu, mengajari irsyad, mengajari bayan. Ini hidayatul bayan wal irsyad wal ilm. Hidayah penjelasan, hidayah ini memberikan jalan ke jalan yang diridhoi Allah, yang syariat ya, dan hidayah ilmu. Ini
adalah hidayahnya para rasul dan ulul ilmi qaiman bil qist, dan mereka yang diberi ilmu oleh Allah tentang ilmu syariat yang berdiri dengan adil. Ya, bukan seluruh manusia, bukan. Ya, hidayatul ilmi wal irsyadi wal bayan ini hanya milik para nabi dan mereka yang mewarisi para nabi, yang mewarisi ilmunya nabi. Sedangkan hidayatul taufik wal ilham hanya milik Allah. Ma yustafadu minal hadis, apa-apa yang diambil dari hadis, yang jadi faidah. Di sini ada berapa faidah? Ada 5 faidah. Baik. Pertama, al-awwalu madarratu ashabis su'i 'alal insani. Madarratu, dorornya, keburukan ini. Dorornya ashabi, para pemilik, para ahli as-su, keburukan. Ya. Ini dorornya, madaratnya ahli keburukan 'alal insan, kepada manusia. Maksudnya apa? 2 tadi, ya. 2 sahabatnya Abu Thalib yang selalu menggiringnya sampai sakratul mautnya ke dalam kesyirikan. Yang kedua, tsani anna ma'na la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, adalah tarku ibadatil asnam, meninggalkan ibadah-ibadah kepada berhala, wal auliya, dan wali-wali mereka, ya, dan wali-wali yang soleh ketika masih hidup, tapi ketika sudah mati jangan disembah lagi, atau jangan minta doain lagi, jangan ini alat berkah lagi, tabaruk lagi, awas salah sudah nggak boleh. Wa ifradullahi bil ibadah, dan makna la ilaha illallah adalah memurnikan ifrad, ya, menunggalkan, mengesahkan, memurnikan ibadah kepada Allah saja. Wa anal musyrikin ya'rifuna ma'naha, dan bahwa orang-orang musyrik semuanya tahu makna la ilaha illallah, konsekuensinya. Ingat, konsekuensinya jelas bagi orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang mengatakan la ilaha illallah. Maknanya jelas, itu dari gambaran Nabi setiap hari memberi contoh mereka dan menjelaskan. Tsalits tahrimul istighfari lil musyrikin. Yang kedua adalah tahrimu, pengharaman al-istighfari, meminta ampun, lil musyrikin, untuk orang musyrik. Ya, tidak boleh meminta ampun untuk orang-orang yang musyrik. Ar-rabi', yang keempat, butlanu ta'alluqi 'alan nabiyyi wa ghairihi. Butlanu, batalnya at-ta'alluq, ya, alaqah, hubungan, baik hubungan darah atau hubungan kerabatan yang lain, 'alan nabi, pada nabi, wa ghairi, dan selain nabi. Yani batal hubungan ini, enggak ada berkahnya kecuali karena hubungan Islam. Nabi adalah orang dibantu oleh Abu Thalib dalam dakwahnya, dengan harta Abu Thalib dan jiwanya Abu Thalib, bahkan Abu Thalib termasuk yang dihajar untuk melindungi Nabi dakwahnya. Tapi karena beliau tidak mau berkata la ilaha illallah, bersyahadat, maka hubungan darahnya bahkan membantu dakwahnya tidak berguna bagi beliau, karena tidak la ilaha illallah, tidak mau menyembah Allah saja, ibadah saja kepada Allah nggak mau, maka sudah tidak berharga lagi hubungan itu. Seluruh hubungan tidak berharga kecuali setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bersyahadat yang pertama la ilaha illallah, dan konsekuensi syahadat tersebut harus meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah. Yang terakhir, al-khamis, madarratut taqlidi, ya, madaratnya, keburukannya si taklid, yani taklidnya Abu Thalib kepada agama Abdul Muttalib sampai dibawa mati sakaratul maut hanya karena diingatkan oleh dua temannya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Taib, mengerikan agama taklid, awas. Agama Islam adalah agama dalil, bukan taklid. Siapapun ustadznya, siapapun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun para tabi'in, semua ditimbang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya bisa salah. Seluruhnya bisa salah. Maka ketika ada riwayat-riwayat dari sahabat, timbang dengan sahabat yang lain. Ya, ada riwayat dari tabi'in, timbang dengan sahabat yang di atasnya tabi'in dan tabi'in yang lain. Riwayat dari para tabi'in pun ditimbang dengan riwayat tabi'in yang lain, dan tabi'in dan sahabat yang nyampe Rasulullah. Semuanya dinilai dengan Quran dan hadis. Selain Quran dan hadis tidak ada yang terjaga. Ya. Para sahabat bagaimana? Iya, para sahabat sepakat dalam masalah tauhid, ya, usulnya, ya.
Sedangkan jika ada perselisihan pendapat pada mereka, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena terkadang walaupun di masalah tauhid ada bab-bab yang para sahabat berselisih pendapat apakah ini termasuk syirik atau hanya termasuk haram saja, bahkan sebagian membolehkan. Maka tetap ditimbang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak semua hadis nyampe kepada sahabat. Wallahu taala alam. Cukup sampai halaman 7 ya, diharokatin. Sudah diharokatin, ada yang salah, awas, banyak yang salah tadi kan, banyak yang salah harokatnya atau bahkan tulisannya salah, dibenarkan ya, kemudian terjemahnya dilengkapkan. Sallallahu alaihi wasallam.